Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua yang diperintahkannya serta menjauhi semua yang dilarangnya. Karena dengan ketakwaanlah kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan bisa diraih di dunia, terutama di akhirat. Bahkan hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mewarisi surganya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Sidang Jumat juga anak-anak yang dimuliakan Allah, tidak diragukan lagi betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar selain hidayah Islam yang telah kita terima adalah nikmatnya bertutur kata lewat lisan kita, bisa berbicara dan mampu berkata-kata dengan lidah kita. Lidah yang kecil mungil ini ternyata kalau dibandingkan dengan panca indera yang lainnya, dengan mata beramalnya fungsinya hanya melihat, apakah melihat yang baik maupun yang buruk. Pendengaran amalnya fungsinya hanya mendengar yang baik dan yang buruk. Tangan begitu juga hanya bisa menyentuh. Tapi lisan
kecil, mungil, tapi jangkauannya begitu besar, begitu luas. Dengan lisan ini seseorang bisa meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan dengan lisan ini pula orang bisa meraih kejelekan, keburukan yang sebanyak-banyaknya yang menghantarkan ke neraka. Dengan lisan orang bisa mendapatkan pahala, membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala, bertasbih, bertahmid, bertakbir, semuanya berpahala. Bahkan dengan lisan kita bisa beramal ma'ruf nahi munkar. Dengan lisan kita, dengan lidah kita, kita bisa mendamaikan orang yang berseteru. Tapi sebaliknya, lisan pun bisa berbahaya. Dengan lisan orang bisa kufur. Dengan lisan orang bisa berantem antar pelajar, antar kampung, antar daerah, bahkan antar negara. Lebih banyak diakibatkan oleh jahatnya lisan. Lisan laksana pedang 2 mata. Yang satu mata untuk kebaikan, yang satu lagi untuk kejelekan. Tergantung kepada kita. Lisan kita mau dibawa kemana? Apakah lisan kita untuk ketaatan kepada Allah, untuk kebaikan, untuk zikir, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk mendamaikan perseteruan, atau sebaliknya? Jamaah Jumat, juga anak-anakku yang baru cintai, para sahabat begitu sadar, begitu mengenal bahayanya lidah, maka terucaplah tutur kata dari Abu Bakar As-Siddiq sambil menunjukkan lidahnya, inilah yang membuatkan seseorang berdosa kepada Allah. Bahkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Allah yang tidak ada ilah selain Dia, tidak ada yang lebih patut, tidak ada yang lebih layak untuk dipenjara kecuali lidah. Makanya Rasulullah bersabda, aktsar ma yudkhilun nas an-nar al-fam wal farj. Penyebab terbesar manusia masuk ke dalam neraka adalah al-fam, mulut, lidah, lisan, dan al-farj. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazillu fiha finnar ab'ada bainal masyriqi wal maghrib. Bisa saja seseorang mengucapkan satu kata tanpa dipikirkan dahulu, lalu dia terjerumus ke dalam neraka yang kedalamannya melebihi jarak antara masyriq dan maghrib. Itu kalau tidak ikat dengan yang benar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa dalam kesempatan yang singkat ini yang akan saya sampaikan. Di antara perkataan-perkataan yang tidak boleh terlontar dari mulut kita, sebenarnya banyak sekali, namun karena waktunya sangat singkat, saya hanya akan menyampaikan beberapa contoh dari perkataan dan ucapan yang terlarang, yang tidak boleh keluar dari lisan kita. Pertama, kita tidak boleh
mencaci maki orang tua. Dan mencaci orang tua termasuk dosa yang besar. Bagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, minal kabairi satmur rajuli walidayhi, qalu wa hal yastimur rajulu walidayhi, qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mencaci maki orang tua termasuk dosa besar. Para sahabat langsung bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin ada orang yang mencaci maki, mencela orang tuanya? Rasulullah menjawab, mungkin saja. Ada orang yang mencaci bapaknya orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas mencaci maki bapak, dan orang itu mencaci maki ibunya orang lain, lalu ibunya orang lain tersebut mencaci ibunya. Berarti kalau kita mencaci orang tua si A, secara tidak langsung kita mencaci maki orang tua kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku bercanda, berguru dalam batas-batas yang wajar, boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai mencaci orang tua, mencaci orang tua yang lain, cara tidak langsung mencaci maki orang tua kita, mencaci maki ibu kita, mencaci maki orang tua, na'udzubillahi min dzalik. Ingat, ini termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Yang kedua yang perlu kita hindari, jangan sampai meluncur dari lidah kita, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Anak-anakku, kalian terkadang enteng mengeluarkan sumpah-sumpah selain dari nama Allah. Harus dijauhi, harus dihindari. Pernah satu waktu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar salah seorang lelaki berkata, tidak, demi Ka'bah. Ucapan laki-laki tersebut terdengar oleh Ibnu Umar. Janganlah bersumpah dengan selain nama Allah, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa bersumpah selain nama Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Padahal sederhana, mudah, ringan, terdengar dari ucapan kita, tapi ternyata akibatnya sangat fatal. Begitu juga saya perlu menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, termasuk yang tidak boleh keluar